Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Wildan Rifai TV, anak gembel yang pengen jadi orang elit atau gembel elit. Hari ini saya pengen ngajakin kalian ke tempat ruangan atau tempat di mana saya bekerja, dan akan saya ajakin kalian keliling ke ruangan-ruangan yang harganya di atas normal menurut saya, karena semua ruangan di sini atau ruangan yang akan saya review kali ini bernilai hampir miliaran rupiah. Mau tahu keseluruhannya atau mau tahu seperti apa ruangannya? Ayo kita ikutin. Oke? Sebelumnya kita mau masuk ke sini, atau saya mau masuk ke sini atau kalian yang mau masuk ke sini, petugas yang mau masuk ke sini diwajibkan harus memakai baju seperti ini. Ini adalah baju petugas kamar operasi. Jadi kalian kalau mau masuk ke sini diwajibkan seperti ini. Bukan kalian sih, orang-orang tertentu yang harus masuk ke sini, yang bisa masuk ke sini, seperti karyawan, petugas-petugas yang lainnya diwajibkan untuk memakai baju operasi atau baju petugas operasi seperti ini. Dan seperti apa ruangannya, kayak apa sih di dalamnya, ikutin terus. Oke? Nah, yang pertama ruangan yang akan saya tunjukkan adalah ini. Yang pertama ada ruangan apa tuh? Ruang dokter. Jadi dokter sebelum tindakan pasien, beliau ruangannya di sini. Ya di sini sih cuman ada meja biasa. Yang ini ada ruang petugas administrasi dan ruangan di mana pasien yang akan melakukan operasi lewat sini. Nanti kita akan keliling lewat sebelah sana, nanti akan saya tunjukkan. Dan yang kedua adalah ruang kepala atau ruang kepala IBS. IBS adalah singkatan dari instalasi bedah sentral. Dan ya di atas ada kardus-kardus buat. Itu sih sebenarnya kerjaan gua sih, belum gua beresin, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya kepengen ngajakin kalian untuk keliling aja. Ini adalah ruang administrasinya. Selain di sana. Dan ini adalah tempat baju-baju di mana orang yang atau petugas yang ada di sini setelah masuk ke sini harus pakai baju di sini. Apa yang gua pakai juga sama. Dan ada yang menarik. Nah, ini adalah pantry, bisa kita lihat. Nah, pantry, nggak ada yang spesial sih di sini. Nah, ini adalah ruangan yang isinya paling mahal dari semua yang ada di dalam sini. Oke, nanti kalau kalian yang mau video reviewnya atau saya bikin reviewnya, komen di bawah ya. Ini ada 3 ruangan, 3 atau 2 lah, 2. Yang ini dan yang ini bernilai bahkan hampir miliaran, ratusan miliar. Ruangan ini dan ruangan ini. Jadi itu adalah ruangan yang sangat private sekali dan sangat mahal. Buat kalian yang nggak pengen tahu isinya apa, nanti bisa komen di bawah. Oke, sebelum kita mau masuk ke sini, ke ruangan ini, kita wajib pakai topi. Karena ini adalah hari libur dan gue berkesempatan buat bikin video sini, gue nggak usah pakai masker. Oke, sebelum kita lanjut, lightingnya mati. Oke, sebelum kita lanjut kita wajib pakai topi dulu, karena di sini yang perlu kalian tahu, ketika masuk ke ruangan operasi atau kamar operasi, aturannya adalah harus steril, ya. Oke, aku pakai ini dulu. Oke, udah siap. Dan kita lanjut keliling, ntar dulu. Kita lanjut keliling. Ya, ruangannya seperti ini. Nah, di sini ada 6. Ada kamar operasi 6. 1, 2, dan 3. Oke, kita akan muter dulu. Nah, ini lampunya. 1, ini 2, 3. Nah, ini yang paling spesial nih. Untuk
dari di masa di bulan-bulan ini atau dari tahun 2019 ini ada ruangan yang paling spesial. Ini adalah kamar operasi khusus untuk ruangan penyintas COVID-19 atau ruangan operasi pasien-pasien yang kena COVID-19 gitu teman-teman. Dan ada yang spesial juga, dan ini adalah kamar operasi untuk operasi mata kayak katarak, kayak ya pokoknya untuk operasi mata lah. Ada yang dikhususkan sih. Dan ini adalah ruang operasi atau kamar operasi untuk urologi atau orang-orang yang kayak kena prostat, batu ginjal dan lain sebagainya. Kenapa ruangan ini sangat mahal? Karena dalam satu ruangan itu memiliki barang-barang yang bernilai hampir miliaran. Satu benda atau satu barang yang ada dalam satu ruangan kamar operasi itu, sebentar saya taruh dulu di tripod. Karena apa? Seperti yang udah saya jelaskan tadi, topinya keren nih. Nah, kenapa dalam satu ruangan ini begitu mahal banget? Satu benda yang ada di dalam ruangan itu berharga sekitar 1 miliar, paling rendah sekitar 700 sampai miliaran. Pokoknya 700 juta sampai 1, 2 dan pokoknya harganya miliaran lah. Begitu. Makanya kenapa saya bikin jargon gembel elit? Jadi saya adalah seorang biasa. Di sini pekerjaan saya adalah sebagai petugas kebersihan. Tapi saya bergabung dengan orang-orang yang elit-elit semua, dokter, perawat, pejabat-pejabat lah pokoknya di sini. Jadi saya dikelilingi orang-orang kaya begitu. Jadi dan itu adalah mimpi saya atau cita-cita saya jadi seorang gembel yang pengen jadi orang elit. Oke? Kenapa saya akan tunjukin semua ruangan yang ada di sini, harganya semuanya sangat mahal, makanya sangat hati-hati banget. Gua akan ajakin kalian buat masuk ke salah satu ruangan, dan mungkin gua juga akan bikin video lagi di video lain tentang review Nah, lampunya lain. Gua akan review semua ruangan yang ada di sini. Kenapa harganya sangat mahal? Karena yang seperti saya bilang tadi, satu benda atau satu item benda yang ada di sini itu harganya sangat mahal. Contoh ini adalah anestesia ventilator. Jadi ini adalah mesin anestesi atau mesin yang biasa digunakan untuk menidurkan orang atau dibius. Jadi kalau orang mau operasikan dibius, ini adalah mesinnya. Mesin yang digunakan seorang dokter anestesi untuk membius pasiennya. Dan harga dari satu mesin ini yang saya belum riset mendalam sih, saya belum riset benar-benar, tapi saya lihat di internet itu ya miliaran lah. Satu ini ya, ini nanti gua akan review secara detailnya. Ini juga tambahan monitornya, ini beda ya, tapi mungkin mereknya sama ya. Ini mereknya apa ya? Model Aspire. Ini modelan tipenya Aspire. Ini ada nomor serinya. Pokoknya nanti gue akan bikin video lain lah. Pokoknya ini satu ruangan ini aja lampu ini harganya sekitar 700 juta. Gue pernah bersihin ini dan hampir jatuh. Gue dikasih tahu bahwa harga dari lampu ini kalau kamu nggak hati-hati, ini gaji saya selama 15 tahun. Pokoknya kalau di sini ngeri-ngeri gimana gitu. Pokoknya banyak dan ini juga. Pokoknya di sini satu ruangan ini hampir kalau di total ya 5 sampai 6 miliar lah. Pokoknya mahal. Dan itu satu ruangan hampir
berapa miliar, 7 miliar. Dan ini juga sama. Dan ini lihat, bentar saya akan tunjukkan sesuatu. Oke, yang menarik dari ruangan ini ya, ini buat gue pribadi, buat gue pribadi, ini adalah ruangan yang menggunakan pintu otomatis atau menggunakan pintu sensor inframerah. Pintu ini aja juga mahal. Satu pintu ini aja hampir yang beratus satu juta lah, atau kurang lebih ratusan juta lah. Buat kalian yang lebih tahu tentang video pintu ini harganya berapa boleh komen di bawah, atau nanti gue bikin video juga tersendiri tentang video pintu ini. Ini udah pakai, kelihatan nggak ya? Nah, coba. Oke, kita kalau mau masuk ke ruangan ini cukup dengan sensor kaki. Nah, buka sendiri, dan dia juga akan menutup sendiri tuh. Keren ya. Ini kalau rumah kita dipakein ini ya udah kayak rumah hotel. Buat kalian yang pernah masuk ke hotel itu, biasanya masuk hotel atau masuk mall, sistem ini juga biasanya dipakai di mall-mall dan di hotel-hotel gitu. Lu pakai baju ini keren juga nih. Nah, begitu teman-teman. Kita akan keliling lagi. Jadi ini ada 6 kamar operasi. Dan setiap kamar itu memiliki nilai atau setiap itemnya itu lumayan tinggi, ratusan juta sampai miliaran. Ini ada 3 mesin juga. Ini adalah infrared warmer. Ini adalah mesin untuk penghangat bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir kalau di dalam rahim atau di dalam kandungan itu kan masih hangat, masih mungkin masih hangat karena masih dalam kantung rahim ibunya, masih diselimuti dengan lemak. Pokoknya itu ada 1, 2, 3 mesin infrared warmer, dan ini juga baru, belum ada setahun ada di sini, dan harganya mahal juga. Ini berapa ya? Nah, ini kayaknya masih ini juga sama. Lampunya kita nyalain dulu. Nah, ini adalah situasi di mana ruangan yang digunakan untuk orang dioperasi, apapun jenis operasinya. Dan mungkin gue akan bikin video juga, gue akan ikut operasi dan gue bikin video tersendiri. Gimana sih situasi pada saat orang operasi di sini? Dan mudah-mudahan gue dapat izin untuk bikin video pada saat ada operasi di sini. Oke, ya ini sama, ini sekitar 800 juta ya. Harga mejanya aja 800 juta. Ini juga baru datang 1 minggu yang lalu, mesin yang baru. Ini langsung ya, mungkin apa tuh namanya? Ini mereknya, ini merek apa bukan? Kayaknya sih mereknya sih. Ini adalah Getinge Flow -C. Monitornya udah gabung. Kalau yang tadi di sebelah monitornya masih terpisah, kalau ini udah tergabung. Dan ini harganya mana? Nanti gue bikin video review mesin buat bius orang lah. Dan kita akan juga tanya-tanya kepada dokter yang biasa pakai itu dan biasa membiusnya atau menggunakan itu, bagaimana sih bius orang itu dan rasanya kayak apa. Pokoknya di sini ada mesin, ada lampu juga, ada mesin anestesi, itu double monitornya, ada section, ada mesin koterisasi. Jadi masih banyak lah. Nanti gue bikin video terpisah. Mesin apa aja sih yang ada di dalam dan buat apa sih sebenarnya gunanya. Dan ini adalah ruangan gudang saya sebenarnya, atau pokoknya gudang lah bisa. Dan yang spesial adalah ini nih. Nah, kalau tadi kita masuk ke ruangan kamar operasi itu pakai sensor. Sebenarnya ini juga pakai sensor.
inframerah untuk masuk, dia otomatis kebuka pada saat kita sentuh sensornya. Cuman karena ini adalah khusus untuk pasien-pasien COVID, jadi dia punya 4 pintu masuk. Jadi dia masuknya lewat sini, ada mesin cuci tangan juga, baru masuk ke sana, keluar ruangan satu lagi, baru bisa keluar. Karena protokol kesehatan di kamar operasi itu lebih ngeri lagi, kita pakai baju kayak astronot gitu, pakai hazmat, pakai ya pokoknya kayak gitulah, pakai face shield, pakai masker, pakai KN9, pokoknya banyak banget lah. Dan di sini adalah ruangan recovery room. Jadi pasien-pasien yang setelah dioperasi dia akan menunggu dijemput sama ruangan rawat inap di sini. Dan di sini juga ruangannya sangat mahal juga. Mesin-mesin di sini pokoknya semuanya mahal-mahal dan riskan banget. Dan di sini juga ada ruang dokter anestesi. Di sini adalah tempat saya dulu bikin video reaction. Di sini yang di Bennett itu. Ya pokoknya situasinya seperti ini. Nah, pokoknya ruangan dengan ukuran kurang lebih berapa nih? 10 kali 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 10 dan muat untuk 1 2 3 4 7 sampai 10 pasien pada saat setelah dioperasi. Ya, kurang lebih ini adalah tempat di mana saya setiap hari bekerja dan setiap hari berkecimpung dengan orang-orang yang mau dioperasi. Ada satu lagi ruangan yang belum kita review. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah ruang induksi. Nah, kita akan lihat. Oke. Nah, ini adalah ruang induksi, ruang di mana pasien menunggu atau pasien yang akan dioperasi, dia menunggu di sini sebelum masuk ke sana. Dan ruangan ini memiliki AC yang gede-gede. Tuh, di dalam juga AC-nya gede. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sana adalah pintu masuk ruang administrasi atau pasien baru datang di sana. Dia masuk ke sini menunggu giliran untuk dioperasi. Jadi udah ada urutannya. Oh iya, ada lagi juga ini garis warna merah. Jadi ada triase atau kawasan atau kayak lampu sistem seperti traffic light. Sistem seperti apa namanya? Lampu merah. Jadi ada kawasan hijau, kuning dan merah. Jadi merah itu adalah tempat di mana orang-orang tertentu bisa masuk atau ruangan steril. Sorry. Bentar. Jadi kalau triase itu merah adalah kawasan steril dan atau terbatas, yang warna kuning adalah bebas terbatas dan warna hijau adalah bebas. Jadi bebas nggak pakai baju steril, bebas pakai, pokoknya bebas lah. Kalau di sini itu benar-benar steril dan benar-benar harus memenuhi protokol untuk masuk ke dalam ruangan kamar operasi. Jadi begitu teman-teman, kita akan udah keliling-keliling ruangan dengan harga yang sangat fantastik. Jadi kalau di total dari satu ruangan yang hampir 5 miliar, kalau ada 6 ruangan dan seluruh ruangan yang ada di sini ya hampir ratusan miliar pokoknya. Dan kenapa sangat mahal, nanti gue akan bikin video terbaru lagi tentang review satu mesin dengan harga miliaran itu yang biasa digunakan untuk membius orang atau melakukan anestesi. Jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kedua saya setelah kemarin saya curhat tentang video saya yang di Bennett. Dan ini adalah video kedua tentang review kamar operasi atau ruang kamar operasi di mana tempat saya bekerja, begitu teman-teman. Bagi kalian yang ada pertanyaan tentang seputar ini,
Boleh tinggalkan di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan support terus video dari channel Wildan Rifai TV atau Gembel Elite, gembel yang kepengen jadi orang elit. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah datang dan nonton video ini. Bye bye. Nanti akan saya bikin video lain lagi nih tentang kamar operasi. Oke, bye bye. Thank you. Terima kasih.